Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Navaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Gudang rongsokan di Desa Gelgel Klungkung ludes terbakar. Polres Gianyar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Imade Agus Aditya di Jalan Raya Tojan Blabatu. Polres Tabanan melaksanakan upacara terhadap puluhan senjata laras panjang, pistol hingga kendaraan roda 4 dan roda 2. Jadi air kami sudah habis, kami dan personil masih mengambil mobil terus hidup. Akibat korsleting listrik gudang rongsokan di Desa Gelgel Klungkung akhir pekan lalu ludes terbakar. Api dengan cepat melalap seluruh isi gudang yang menyimpan barang bekas serta 3 unit kendaraan pickup dan 1 unit truk. Di tengah kobaran api, salah satu sopir nekat mengeluarkan kendaraan dari gudang. Beruntung petugas pemadam kebakaran Klungkung dan Gianyar datang membantu memadamkan api sehingga 1 unit truk dan sopirnya selamat. Namun 1 orang bernama Nurianto asal Indramayu dilaporkan tewas. Jasad korban ditemukan di dalam kamar tidur. Yang tidak tahu Pak, tidak menduga bahwa nasibnya seperti ini. Kesehariannya ngapain aja? Saya, Ya. dia Kerja kerja di sana tiap hari. dikubur di mana? Ya saya pasrahkan sama paci itu Pak di sini Pak. Pemilik gudang Sarifin mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Yang terbakar apa aja tadi? Ya terutama kan orang kan gitu. Kemudian ya yang ada di sana lah gitu. Beliau sedang ngapain di sana? Ya istirahat, jam istirahat ya. Selain 3 pickup apa aja Pak? Ya barang-barang bekas itu dalam. Barang bekas. Ya. Jasad korban Nurianto dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Penyidik Polda Bali akhirnya menetapkan 8 petugas keamanan Vince Club sebagai tersangka dan 4 orang lainnya sebagai pelaku yang turut serta dalam kasus perkelahian antara petugas keamanan dan warga asing. Polres Badung menghadirkan seluruh tersangka ke hadapan media saat gelar perkara pada akhir pekan lalu. Penyidik Polda Bali memastikan kasus ini ditangani secara profesional berdasarkan 2 laporan yang diterima dari kedua belah pihak. Salah satunya laporan dari 1 orang warga Australia yang terlibat dalam kasus ini. Sementara untuk laporan dari salah seorang security, penyidik saat ini masih menetapkan MR, warga negara Australia, sebagai tersangka. Yang secara dominan melakukan pemukulan itu berjumlah 8 orang. Tetapi hasil pemeriksaan dari tersangka tersebut muncul lagi nama 5 orang, tapi hanya melakukan turut serta seperti menarik, kemudian memegang tangan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini kami nyampaikan yang mutlak melakukan pasal 170 secara bersama-sama tersangka berjumlah 8 orang. Kami akan lebih mengintensifkan kembali penempatan anggota Polri di tempat-tempat yang rawan, ya. Dan diharapkan dengan pengungkapan perkara ini menjadi pelajaran bagi pelaku-pelaku lainnya supaya tidak melakukan kegiatan yang sama, ya, dan terulang lagi, ya. Kemudian
proses penyidikan kita lakukan secara objektif dan terukur serta tegas siapapun yang terlibat perkara pidana secara proses. Kasus perkelahian antara petugas security Vince Club dengan sekelompok wisatawan Australia terjadi pada Rabu 11 Februari lalu. Video perkelahian beredar luas di media sosial. Lalu masing-masing pihak merasa dirugikan dan saling lapor ke polisi dengan kasus penganiayaan di muka umum. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polres Gianyar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan korban Imade Agus Aditya yang terjadi di Jalan Raya Tojan, Blabatu, Kabupaten Gianyar, Bali pada 17 Januari 2025 lalu. Rekonstruksi berlangsung di halaman Mapores Gianyar dengan menghadirkan 3 orang tersangka dan 5 orang saksi yang memperagakan 28 adegan. Salah satu adegan penting yakni ketika para tersangka dan korban bertemu lalu terlibat cekcok hingga terjadi perkelahian yang berujung penikaman terhadap korban hingga tewas. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya fakta-fakta baru serta mencocokkan keterangan para tersangka dalam proses penyidikan. Yang atas nama dari Tiang sendiri meminta maaf kepada keluarga korban. Sebenarnya hal ini tidak pernah saya inginkan dan tidak pernah terbesit dalam benak saya untuk yang namanya menghabisi seseorang. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya apapun itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Seperti orang-orang banyak itu mikir bahwa ini adalah sengaja dan itu tidak sengaja. Karena ini hampir disebabkan karena tidak sadarkan diri mabuk. Kedua adalah cekcok di jalan karena panas, saling ejek. Istilah ada teman satu melihat ini temannya dipukulin, akhirnya terjadilah. Kedua dan untuk yang lain juga saudara juga hanya ikut serta tapi tidak ikut, hanya hadir tapi tidak ikut untuk melakukan pembunuhan. Ini terjadi karena terjadinya serempetan antara korban dan para tersangka. Nah, pada saat itulah korban dan para tersangka cekcok dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang di situ yang dilakukan oleh 3 tersangka dengan korban. Akhirnya korban pada saat itu terkena sabetan berupa gunting yang dibawa oleh salah satu tersangka atas nama IMTY. Kasus pembunuhan ini berawal dari mayat Imade Agus Aditya, pemuda berusia 26 tahun yang tergeletak dengan luka tusuk di leher di Jalan Raya Tojan, Gianyar pada 17 Januari lalu. Kasus dipicu serempetan kendaraan milik korban dengan pelaku, lalu terjadi perkelahian hingga berakhir tragis. Korban dan pelaku saat itu dalam kondisi mabuk. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.